Kita bertemu lagi teman-teman di Morsaga Channel. Bagi teman-teman yang belum follow, belum subscribe, jangan lupa untuk follow Morsaga Channel supaya semakin hari, setiap hari kita bertemu kembali dengan soal-soal baru yang sangat bermanfaat untuk teman-teman di dalam menghadapi ujian, ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Mari kita lihat. Ini ada namanya Eva Kumalasari. Ingin membeli sebuah sepatu olahraga. Nah, ini kayaknya si Eva Kumalasari ini rajin olahraga ya. Dia mengunjungi 4 toko olahraga untuk membeli sepatu. Nah, dia mau beli sepatu. Keempat toko tersebut menjual dengan harga yang tertera di bawah. Oh, dia berarti mendatangi 4 toko gitu ya. Jika Eva Kumalasari hanya memiliki uang 85.000, maka Eva Kumalasari dapat memilih sepatu di toko mana saja. Oke. Uangnya ada 85.000. Lantas dia mau pilih-pilih nih, sepatu yang mana ya yang cukup dengan uang saya, kira-kira begitu bahasanya ya. Lantas dia datang ke toko A. Ke toko A yang ini ada harga sepatu dengan harga 90.000. Diskonnya 6%. Nah, kalau sepatu 90.000, 90.000 diskon 6%, maka harga akhirnya berapa gitu ya. Mari kita hitung. Ini saya gedein nggak apa ya. Saya gedein dulu ya biar semuanya bisa melihat. 6% nih. Nah, 6% itu kita coret. Maka hasilnya 54 ya. 54. Nah, diskonnya 5.400. Maka kalau dia sudah didiskon dari harga 90.000 didiskon 5.400, maka harga sepatunya menjadi 84.600 gitu ya. Ini pulpennya ketebalan, saya kecilin dulu sedikit. Lantas dia pergi lagi ke toko B. Ini toko B. Dia pergi lagi ke toko apa ini? Pergi ke toko B. Harga dia lihat ada harga sepatu 100.000, ada diskonnya 20.000. Oke. Kalau harga 100.000 diskonnya 20%, maka ini bisa dicoret ya. Maka ini terlalu tipis. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, maka jadi diskonnya itu 20.000. Nah, harga pertama 100.000, diskon 20.000, maka dia harus membayar sebanyak 80.000. Berikutnya dia pindah lagi ke toko C. Dia melihat di toko C itu harganya 95.000, ada diskon 10%. Maka ini bisa kita coret. 95.000 diskonnya 10%, berarti dia mendapatkan diskon 9.500 ya. Maka yang harus dibayarnya adalah 95.000 dikurang 9.500 menjadi 85.500. Oke. Lantas dia pindah lagi ke toko D. Di toko D dia melihat sepatu harga 105.000. Diskon 15%. Maka dia mendapatkan diskon 15 dikali 105. Mari kita kali. 105 dikali 15%. Oke. 525 105. Oke, 1575. Ada nolnya 1 ya.
maka dia mendapatkan diskon 15.750. Maka harga sepatu yang dia bayar 105. Kita hitung bersama-sama yuk. 105 dikurang 15.750. Oke, di sini 250, 998. Oke, 89.250. Jadi mari kita lihat. Tadi uang si Evi Kumalasari ada 85.000. Kira-kira dia bisa memilih sepatu di toko mana saja. Kita lihat ya teman-teman. Di sini 84.000 masih bisa ya. Di sini 80.000. Oke, masih bisa di toko A dan toko B. Toko C bagaimana? Tidak cukup uangnya, kurang 500 rupiah. Yang ini tidak cukup juga uangnya karena uangnya 85.000 ya. Maka jawabannya adalah AB. Iya, jawabannya adalah C ya. Ini jawabannya teman-teman. Oke, paham maksud dari soal ini? Sudah paham ya? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya. Mari kita lihat. Bunda Fatih. Wah, ini halo Bunda Fatih. Membeli 3 gram emas dengan harga. Nah, ini Bunda Fatih ini dia beli 3 gram dengan harga segini. Wah. Setiap tahun harga emas naik. Wah, beruntung banget nih Bunda Fatih ya. Harga emasnya naik 10% setiap tahun. Jika 3 tahun kemudian Bunda Fatih memiliki uang 4 juta dan Bunda Fatih ingin membeli 4 gram. Waduh, 3 tahun kemudian dia mau beli 4 gram lagi gitu. Berapakah uang kembalian yang diterima? Oke. Jadi gini teman-teman. Ada emas harganya nih. Ini hari ini emas harganya 2.250.000. Nah, ini per 3 gram ya. Per 3 gram. Kalau dia nih gini per 3 gram deh, saya buat di sini 3 gram. Nah, maka kalau harga 1 gramnya berapa? Tinggal dibagi saja. Nah, coba teman-teman ambil kertasnya, langsung dibagi. Maka jawabannya 750.000 per gram. Waduh, Bunda Fatih ini banyak uangnya ini ya. 750.000 per gram. Nah, katanya setiap tahun naik. Oh, setiap tahun naik. Ini harga waktu saat dia beli. Oke, tahun pertama naik dia 10%. Berarti 750.000 ditambah 75.000 ya. 75.000. Nah, berarti harga di tahun pertama dia menjadi 750 tambah 75.000 jadi 825 ya. Oke, ini tahun pertama. Di tahun kedua 825.000 ditambah 10%-nya berarti 82.500. Jawabannya titik-titik. Di tahun ketiga jawabannya ditambah 10%. Oke. Kalau dia 3 tahun sih gampang. Ya. Bagaimana kalau dia nanti sampai ke 40 tahun kemudian? Kan tidak mungkin kita hitung manual ya. Itu sangat berat, sangat menghabiskan waktu.
Mari kita lihat cara yang terbaik, cara yang cepat ya. Katanya tadi, ini saya garis dulu teman-teman, saya garis dulu. Jadi katanya tadi setiap tahun naiknya 10% ya. 10% itu berarti 0,1, kenaikannya 0,1 dari harga semula, berarti kenaikannya harga semula ditambah 0,1 gitu ya. Maka jawabannya 1,1. Oke. Nah, 3 tahun kemudian katanya. 3 tahun kemudian, maka jawabannya 750. Tadi harga 1 gram emas ya, 750.000 dikali 1,1 pangkat 3. Oke, ini 3 tahun, maka ini angka 3, pangkat 3. Oke. Kalau dia 5 tahun, maka dipangkat 5, atau dalam artian dikali 1,1 dikali sebanyak 5 kali. Ya, arti pangkat kan begitu. Kalau dia 40 tahun, maka pangkat 40 gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut deh. Kita lanjut 750.000 dikali 1,1 pangkat 3. Oke teman-teman, ada yang bisa tahu berapa 1,1 pangkat 3? Jadi ini semua dikalikan gitu ya. Maka jawabannya adalah teng tereng tereng teng 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 teng, perkalian 11 teman-teman. 1 3 3 1. Ada berapa di belakang koma? 3 dong gitu ya. Perkalian 11 saja teman-teman. Begini, 11 kali 11 berapa? 121. 121 dikali 11 berapa? 1 3 3 1. Oke, paham ya? Sekarang berapa ini? 750.000 dikali, ini dalam kurung dong, dikali, maka jawabannya 9. Coba teman-teman kalikan, karena ini harus dikali manual juga ini kayaknya ya. Coba sama-sama kita kali. Kira-kira ini setelah saya hitung jawabannya 998.250. Waduh, kayaknya Bunda Fati ini untung banyak ya. Harga pertamanya 750.000, 3 tahun kemudian sudah hampir 1 juta ya. Oke, tadi dia katanya ini kan harga per gram ya. Ini harga per gram. Tadi Bunda Fati mau beli 4 gram. Berarti dikali 4 ya. Berarti dikali 4. 998 dikali 4. Maka kalau kita hitung-hitung nih, nanti boleh teman-teman hitung sendiri ya. 3993. Oke, 3.993.000. Tadi uang Bunda Fati berapa? Uang Bunda Fati hitung 4 juta. 4 juta dikurang 3993, maka hasilnya 7.000. Jawabannya A. Oke teman-teman, 7.000. Oke, pelajarannya memang agak rumit ya, belibet harus pakai penalaran juga.
Kita ke soal selanjutnya. Nah, ini agak ringan deh. Tadi agak berat, sekarang agak ringan. Mari kita lihat. Dalam persen, bilangan 1/4 setara dengan 1/4 setara dengan kalau gini teman-teman, gampang banget ini. Ini soal iseng-iseng aja deh. Biar tadi karena soal berikutnya sudah rumit ya. 1/4 itu adalah 25% ya. 1/4 itu adalah 25%. Teman-teman harus tahu dong, itu udah pasti ya. Maka kalau dia setengah berapa? 50% ya. Oh, paham dong. Kalau 100% gitu ya. Maka ditanya 1/4, tinggal tambahkan saja ini. 25 tambah 100, 125%. Paham ya? Jawabannya D. Oke. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini gampang. Ini udah sering kita jawab juga, udah sering latihan begini, udah paham ya. Nilai rata-rata ujian 24 siswa 8,3. Ada satu orang lagi ngikutin ujian, rata-ratanya menjadi 8,2. Maka nilai yang ikut ujian itu yang satu orang tadi berapa? Nah, kira-kira begitu soalnya. Gampang saja teman-teman. Gampang saja. Kita lihat. Ini 24 dikali 8,3. Langsung aja dibuat ya. 24 dikali 8,3. Dibagi. Ini 24 ditambah satu orang lagi jadi 25 dibagi 25. Maka rata-ratanya menjadi berapa katanya? 8,2. Rata-rata yang baru 8,2 kan begitu. Sekarang dia mau tanya satu orang itu nilainya berapa kan begitu. Maka tadi di sini 24 dikali 8,3 ditambahlah dia. Ditambah satu orang tadi. Contohnya namanya tadi kita buat A gitu ya. Namanya A. Maka langsung saja kita kali silang teman-teman. 24 dikali 8,3 ditambahlah dengan nilai si A sama dengan 8,2 dikali 25 gitu ya. Maka ini bisa kita lihat, teman-teman bisa perkalikan nanti. Ini jawabannya 205. Ini jawabannya nanti adalah 199,2 ditambah A gitu ya, ditambah A. Maka A sama dengan 205 dikurang 199,2. Maka sudah pasti 0,8 akhirnya ini ya. Karena ini 0,2 maka jawabannya harus 0,8. 205 dikurang 199 berarti ini sudah jadi 204 ya. Maka jawabannya adalah 5,8. Paham ya? Gampang sekali. Ini sudah sering. Kita ke soal selanjutnya. Merlin membeli 5 paket kalung cantik. Waduh, hai Merlin. Merlin membeli 5 paket kalung cantik dengan harga 500.000. Setiap paket ada 20 kalung. Oh, gitu ya. Merlin akan menjual kembali kalung tersebut secara ecer dengan untung 20% untuk setiap kalung. Merlin ini kayaknya jago dagang ya. Cari duitnya dia pinter. Jadi jika seorang pelanggan yang bernama Utami Nindya ingin membeli 80 kalung, berapakah uang yang diterima Merlin? Nah, sekarang yang ditanya berapakah uang yang diterima oleh si Merlin. Di lain soal nanti ditanya berapakah banyaknya keuntungan, kan begitu. Sekarang yang ditanya uang yang diterima setelah dia menjual 80 kalung. Maka harus kita lihat harga satu kalungnya berapa, kan begitu kan.
Tadi 5 paket, ada 5 paket. Nah nih, mana pulpennya warna merah aja ya. Ada 5 paket. Satu paket itu berisi 20 kalung. 20 kalung ya, K saja deh. Harganya berapa? 500.000. Nah ini orang dagang harus paham nih, seperti Merlin ini pintar cari duit ya. Maka ini 100 kalung, harganya 500.000. Kalau 100 kalung 500.000, maka harga satu kalungnya berapa? Kan begitu. Harga satu kalungnya adalah 5.000. Rupanya dia punya target. Waduh, saya kalau harga kalungnya 5.000, saya kepingin deh untungnya 20% gitu ya. Maka berapa yang harus saya jual, kan gitu. Makanya dia harus jual 20%, dia mengharapkan keuntungannya. 20% adalah 20/100 dari 5.000 ya. Dari 5.000. Nah, dari 5.000 ini untungnya, ditambah modalnya tadi berapa? 5.000 juga. Ini coret, maka 20 kali 50 adalah 1.000 ya. Jadi dia untungnya 1.000 nih. Ditambah modalnya berapa? 5.000. Maka Merlin harus menjual dengan harga 6.000. 6.000. Rupanya temannya si Utami Nindya mau beli tuh 80 kalung. Maka Utami harus membayar 6.000 kali 80 kalung. Nah ini maka jawabannya adalah 6 kali 8 48 gitu ya. Maka uang yang harus diterima Merlin adalah 480.000. Mantap ini Merlin. Sukses terus dengan dagangannya. Paham ya teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Mari kita jawab bersama-sama. Gavin Livera selalu menyisihkan 5% dari penghasilannya setiap bulan untuk disimpan. Waduh, hebat ini si Gavin ini. Dia sudah punya tabungan ini. Setelah 1 tahun uang simpanannya berjumlah 2.100.000. Maka penghasilan Gavin Livera selama tahun tersebut, jika penghasilannya tidak berubah, maka gajinya setiap bulan berapa? Gavin Livera ini bisa kita jadikan contoh ya teman-teman. Dia menyisihkan 5% gajinya selama 1 tahun, sehingga dia punya uang 2.100.000. Ini berarti kalau hari raya sebentar lagi, Lebaran, dia sudah punya uang untuk membeli baju. Gitu ya. Terus bagaimana bahasanya? Setiap bulan berarti kalau 1 tahun ada 12 ya. 1 tahun ada 12 bulan. Nah, dia menyisihkan 5% dari gajinya. Kalau gaji kita buatlah ini gajinya tiap bulan T aja ya. Nah, gaji tiap bulan. Dia berhasil mengumpulkannya sampai 2.100.000. Maka gajinya tiap bulan, nah ini gampang sekali ya. Gajinya tiap bulan berapa? Kan begitu? Langsung dikali silang teman-teman. Sangat mudah. Hanya tinggal kita aplikasikan ke bahasa matematikanya. 12 kali 5 60 ya. Langsung saja 60.
atau ya 60 aja dah, langsung aja begini. Nah ini langsung bisa coret aja nih, coret aja ini tuh, ini geser lagi. 10 dibagi 6 bisa dicoret ya, bisa dicoret, berarti sama-sama dibagi 2. Ini 5, ini 3 gitu ya. Ini masih bisa dicoret, masih bisa dicoret. 21 jadi 7 ya, maka 700.000 dikali 5, maka gajinya tiap bulan adalah 3.500.000 rupiah. Waduh, senang banget nih si Gavin Livera ini. Dia sudah punya gaji setiap bulan 3.500.000, lantas dia sisihkan nih 5%. Setiap bulan asal setiap gajian dikumpulkan 5%. Nah, pada saat di bulan ke-12 di akhir bulan dia sudah punya tabungan 3.500.000 rupiah. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah, ini soalnya sudah sering kita bahas. Dalam sebuah kelas terdapat 18 siswa yang menyukai fisika. 18 fisika. 8 orang fisika dan biologi. Fisika dan biologi. 6 orang tidak kedua-duanya. Jumlah siswa ada 40. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi cara menjawabnya. Ini ada himpunan semesta, jumlahnya 40. Ada pelajaran fisika dan biologi. Ini fisika, ini biologi. 18 orang menyukai fisika, maka ini 18. 8 orang menyukai keduanya, 8 orang. Maka kalau sudah ketemu itu, ini dikurang 8 ya, jadi 10. Kenapa kurang 8? Karena dia sudah beririsan. Oke, ini 10 ya. Serta 6 orang tidak menyukai keduanya. 6 orang tidak menyukai keduanya berarti di luar diagram. Maka berapakah jumlah yang suka fisika dan biologi? Yang hanya menyukai fisika dan hanya menyukai biologi gitu ya. Tadi fisikanya ada 10 ya. Nah, ini 10-nya ini. Sekarang kita cari biologi, kita anggaplah X. Maka kita jumlahkan semua. Ini jumlahnya ada 40 ditambah sama dengan 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah X. Maka 40 sama dengan 18, 24 tambah X. X sama dengan 16. Nah, X itu kan biologi ya. Berarti ini 16. Maka langsung saja 16 ditambah 10, 26. Kalau ini udah gampang banget ya. Gampang sekali. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu pertemuan kita teman-teman. Kita kembali bertemu di bulan puasa ini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang melaksanakannya. Walaupun puasa, kita harus tetap semangat ya, harus tetap belajar karena memang ujian juga sebentar lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, teruslah berlatih, teruslah untuk mengasah kemampuan supaya Anda bisa berhasil di setiap ujian yang Anda hadapi. Ini dulu pertemuan kita teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.